Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jumpa lagi kita dalam pelajaran kewirausahaan. Pada pelajaran kali ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang materi yang belum sempat saya jelaskan minggu lalu, yaitu tentang merger, akuisisi, dan likuidasi. Merger itu adalah sebuah proses difusi atau penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang bergabung tersebut semuanya namanya menjadi hilang. Atau katakanlah kalau ada dua perusahaan atau tiga perusahaan bergabung, perusahaan tersebut namanya hilang, yang muncul hanya satu perusahaan. Jadi satu nama perusahaan tetap dipakai. Itu disebut merger. Kelebihan dan kekurangan merger. Kelebihan dari merger adalah pengambil alihan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibanding pengambil alihan dengan proses lain. Kekurangan merger adalah harus ada persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan. Sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama. Berikutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis merger. Merger ada beberapa jenis. Yang pertama adalah merger horizontal, kemudian merger vertikal, dan merger konglomerat. Merger horizontal adalah merger atau penggabungan perusahaan yang bidang usahanya sejenis. Misalnya perusahaan roti bergabung dengan perusahaan roti. Itu disebut merger horizontal. Yang kedua adalah merger vertikal. Merger vertikal adalah merger dua perusahaan yang tidak sejenis tetapi memiliki hubungan atau memiliki kaitan pekerjaan. Umpamanya saja perusahaan sepatu dengan perusahaan kulit. Walaupun tidak sejenis tapi mereka saling berkaitan. Yang ketiga adalah merger konglomerat. Merger konglomerat adalah merger perusahaan-perusahaan yang sama sekali tidak berhubungan atau sama sekali berbeda jenis. Misalnya perusahaan roti bergabung dengan perusahaan sepatu, bergabung juga dengan perusahaan mobil, perusahaan kaca, dan lain sebagainya. Oleh karenanya kalau kalian sering dengar istilah konglomerat, konglomerat itu adalah karena orang itu memiliki beberapa perusahaan yang bidang usahanya berbeda.
Kelebihan dan kekurangan akuisisi. Kelebihan akuisisi adalah akuisisi tidak memerlukan rapat pemegang saham, sehingga jika pemegang saham tidak menyukai tawaran sebuah perusahaan yang ingin membeli perusahaannya, mereka bisa bertahan untuk tidak menjual saham tersebut. Terus yang kedua, perusahaan yang membeli saham perusahaan lain itu tidak perlu mendapat persetujuan dari manajemen perusahaan, jadi bisa langsung menghubungi pemilik saham. Ya, jadi tidak harus mendapat persetujuan dari manajemen perusahaan, sehingga proses akuisisinya menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Berikut saya akan jelaskan tentang jenis-jenis akuisisi. Sama dengan merger, akuisisi ini juga memiliki jenis-jenis yang horizontal, yang vertikal, dan konglomerat. Jadi akuisisi horizontal adalah akuisisi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang memiliki bidang usaha yang sama dengan perusahaan yang dibeli atau diambil alih. Sementara akuisisi vertikal adalah akuisisi yang terjadi antara perusahaan yang saling berhubungan walaupun tidak memiliki bidang usaha yang sejenis. Misalnya tadi saya katakan perusahaan mobil mengakuisisi perusahaan kaca, atau perusahaan ban mengakuisisi perusahaan roti. Itu disebut akuisisi vertikal. Sementara akuisisi konglomerat yang hampir mirip dengan merger konglomerat itu mengambil alihan perusahaan atau pembelian perusahaan-perusahaan yang tidak sama jenis perusahaannya. Yang terakhir adalah tentang likuidasi dan likuiditas. Likuidasi adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban perusahaan untuk membayar utangnya dengan harta lancar. Sementara yang disebut likuiditas adalah pembukuan perusahaan yang diikuti dengan penagihan dan pembayaran utang. Jadi perusahaan yang bangkrut atau perusahaan yang tidak liquid, yang tidak mampu memenuhi kewajibannya, itu kemudian membubarkan diri atau dibubarkan, kemudian diikuti dengan proses penagihan utang dan pembayaran. Baiklah, itulah pelajaran kita hari ini, yaitu tentang merger, akuisisi, likuidasi, dan likuiditas. Jangan lupa tetap belajar dan tetap semangat mengikuti pembelajaran secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.